kami dari kelompok 3, saya Kamaludin dari Pasibuan. Saya Maratula Dawiyah Pane. Saya Ruta Indrian Inapi 10. Dan saya Mutiara Syukri. Saya Regita Ramadhani. Saya Aulia Rizky Nasution. Saya Junia Lemelani. Saya Hedena Fauzia. Di sini kami akan menjelaskan tentang aqsamul ma'i atau macam-macam air, di mana ada air yang pertama yaitu Air mutlak. Ada air mustakmal. Air bercampur dengan air yang suci. Ada air yang bercampur dengan najis. sekian. Saksikan video kami. Kali ini kita akan membahas materi tentang aqsamul ma'i, yaitu macam-macam atau pembagian air untuk bersuci. Dalam ilmu fikih, khususnya bab tentang toharoh atau bersuci, air dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada air mutlak, yang kedua ada air mustakmal, yang ketiga ada air yang bercampur dengan yang suci, kemudian yang ketiga adalah air yang bercampur dengan najis. Nah, masuk kita ke air mutlak, yang mana air mutlak ini merupakan air yang suci lagi mensucikan, seperti air hujan, air sungai, air laut, air mata air, dan air salju. Nah, dari berbagai macam air yang saya sebutkan tadi, kita bisa mensucikan diri kita seperti berwudu. Nah guys, kita masuk ke dalam penjelasan air musammas, yang dimana air ini ketika kena sinar matahari itu kan airnya panas. Nah, itu akan membuat kulit kita rusak. Jadi air ini bisa untuk berwudu dan air ini sangat suci, tapi jangan sering-sering dipakai ya. Namun jika mau dipakai, campur dulu dengan air yang dingin. Nah, selanjutnya ada air mustakmal. Nah, jadi air mustakmal adalah air yang suci yang sudah dipakai oleh seluruh anggota tubuh, berwudu ataupun mandi wajib. Nah, contohnya seperti dalam satu gayung kita bisa menggunakan air tersebut untuk berwudu. Nah, tidak termaksud dengan air sabun ya. Nah, yang ketiga adalah air yang bercampur dengan air yang suci. Nah, contoh dari air ini yaitu ada air jus, air kelapa, air sirup. Nah, air yang bercampur dengan air yang suci ini tidak bisa digunakan untuk berwudu, juga tidak bisa digunakan untuk mandi wajib. Air yang bercampur dengan air yang suci ini tidak bisa digunakan untuk mandi kembang karena sudah bercampur dengan wangi-wangian. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada air mutanajis. Air mutanajis ini adalah air yang sudah bercampur dengan najis. Air ini sudah tidak suci dan tidak menyucikan lagi, seperti tidak bisa digunakan wudhu ataupun mandi karena sudah terkontaminasi dengan najis. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang air yang dapat digunakan untuk bersuci dan berwudu. Nah, air gua pula adalah air yang jumlahnya sangat banyak, yaitu 216 liter atau lebih. Nah, dalam ajaran Islam, air sebanyak ini ketika kejatuhan najis, selagi tidak merubah warna, tidak berasa, dan tidak berbau, maka air tersebut tidak dikatakan najis, teman-teman. Dikatakan suci, boleh dipakai untuk berwudu dan mandi wajib. Nah, sebaliknya teman-teman, ketika air yang dua pula ini tadi kejatuhan najis, merubah warna, berasa dan berbau, maka air ini tidak boleh dipakai untuk berwudu, teman-teman. Air ini tadi sudah
berbau, lalu